Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Rafiqul Munawar di mata pelajaran IPA. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran IPA. Dan setelah tadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung dan Pak Guru sudah berikan LKPD. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini dan Pak Guru akan memberikan materi terkait sistem peredaran darah. Baik. Sistem peredaran darah adalah salah satu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Jadi di dalam tubuh kita ini terjadi perpindahan suatu zat. Nah, ini ada zat makanan maupun ada zat lain yang nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Di darah ini adalah komponen dari darah. Nah, di sini Pak Guru sudah berikan gambar terkait dengan darah itu sendiri. Darah kita warnanya merah. Nah, setelah dipisah-pisahkan melalui proses, di sini ada terbentuk pemisahan. Di sini ada plasma darah, kemudian ada juga sel-sel darah. Nah, plasma darah kita lihat di sini paling banyak. Jadi jumlahnya itu paling banyak ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan khusus nanti hanya di komponen-komponen darah di sini. Apakah sekarang Anda sedang sakit kepala dan sulit konsentrasi pada saat pembelajaran daring? Jangan-jangan kalian terkena anemia. Nah, anemia itu adalah suatu penyakit atau kelainan yang kekurangan darah atau kurang darah, biasanya terjadi pada remaja, dan ini sangat berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, presentasi belajar maupun kebugaran remaja dan produktivitas. Jadi kita penting untuk belajar di sistem peredaran darah karena memang darah itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ini apabila nanti terjadi anemia, maka silakan dikonsumsi. Ada beberapa zat makanan atau beberapa makanan yang banyak mengandung zat besi, karena zat besi itu erat kaitannya nanti dengan pembentukan sel darah merah. Pak Guru akan tampilkan di sini ada beberapa gambar. Yang pertama gambar rumah ini tentu saja rumah kita juga memiliki suatu ini ada pertukaran baik jendela maupun ventilasi. Nah, di tubuh kita juga seperti itu. Jadi di tubuh kita itu seperti halnya rumah perlu ada sirkulasinya, ventilasinya. Ventilasinya itu bertujuan untuk ventilasi terutama itu untuk pertukaran gas baik oksigen dengan karbon dioksida. Jadi rumah kita itu akan terasa sejuk dan nyaman saat ditinggal. Tubuh kita juga seperti itu, akan terjadi pertukaran gas oksigen maupun karbon dioksida dengan bantuan darah tentunya. Nah, alatnya di sistem pernapasan paru-paru. Di situ ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian perlu juga berikan gambar di sini. Ada alat mobil, ada kereta, ada truk sayur. Nah, ini adalah alat transportasi. Jadi darah juga berperan nantinya untuk transportasi. Transportasi itu memindahkan zat-zat makanan yang tadi berupa sayuran, makanan yang kita makan itu juga dipindahkan dari satu sel ke sel yang lain.
Ini adalah alat-alat dari sistem peredaran darah atau sistem transportasi, bisa juga disebut dengan sistem sirkulasi. Ini ada pembuluh darah dan jantung. Jadi kita pegang ada sebelah kiri kita, situ ada duri jantung. Jantung ini yang berfungsi untuk mengedarkan atau memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun menerima darah dari seluruh tubuh ke jantung, dari paru-paru ke jantung. Ya. Ini ada perbedaan di sini dari yang merah ini dan yang biru. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian juga ini ada donor darah ya. Jadi nanti kalian juga harus mengikuti donor darah apabila sudah usianya 17 tahun ke atas. Namun ada beberapa persyaratan terkait dengan pendonoran darah ini, khususnya di berat badan dan tekanan darah. Mari, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi darah dan membuat skema proses pembekuan darah. Ini yang kita akan pelajari selama nanti kurang lebih 60 menit ya, di 2 jam pelajaran daring kali ini. Nah, semoga anak-anak bisa menyimak dan memahami setiap materi yang nanti Bapak Guru akan jelaskan. Nah, ini adalah peta konsep yang nanti kita akan pelajari di sistem peredaran darah. Sini ada di sistem peredaran darah ada 2 macam, ada darah dan alat peredaran darah. Darah di sini tersusun atas sel darah dan plasma darah. Tadi juga sudah singgung di depannya. Ada plasma darah dan sel darah. Sel darah ini yang kita pelajari ada eritrosit, leukosit, dan tromosit. Sel darah merah, sel darah putih, dan protein darah. Kemudian plasma darah juga nanti kita akan pelajari juga di sini. Alat-alat peredaran darah tentunya ini akan di pertemuan berikutnya. Di situ akan kita pelajari jantung dan pembuluh darah serta bagian-bagian dan nantinya ada gangguan atau penyakit. Nah, baik, di materi yang pertama ini, di pertemuan yang pertama ada darah. Ya, apakah itu darah? Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Nah, darah manusia berwarna merah antara merah terang apabila kaya oksigen dan sampai merah tua apabila darah kita itu kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, yaitu protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk hem yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Makanya tadi kalau anemia itu perlu zat besi ya, ini untuk pembentukan protein di sini dan mengikat oksigen. Dan fungsi darah itu diantaranya adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ya. Kemarin kita telah mempelajari sistem pencernaan. Jadi makanan itu ternyata diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh ya, sehingga sel-sel di seluruh tubuh itu tercukupi nutrisinya ya, sehingga bisa menjalankan aktivitasnya. Kemudian mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ini dengan bantuan tadi ya, eritrosit atau sel darah merah yang mengandung dengan hemoglobin. Kemudian mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Nah, di seluruh tubuh oksigennya, karbon dioksidanya ke paru-paru, kemudian nanti ditukar ya, dengan oksigen. Kemudian mengedarkan hormon, itu juga fungsi dari darah. Yang pertama ini adalah gambar dari sel darah merah atau eritrosit. Coba disimak baik-baik di sini, bentuknya kira-kira seperti apa ya? Ya, seperti koin ya, uang logam. Nah, itu biasanya bentuknya seperti ini dan atau bisa kita lihat dengan bulat. Ya, bulat, bentuknya bulat. Kemudian tengah-tengahnya coba diamati. Nah, tengah-tengahnya ini juga dia unik ya, dia akan tekung. Tekung, jadi dia bentuknya bulat dan tekung. Ada inti selnya tidak? Ternyata tidak ada inti sel di dalam eritrosit atau sel darah merah ini. Bulat tekung ini biasa disebut dengan bikonkap. Bikonkap ini istilah dari bulat tekung di kedua sisinya ya, ada B di situ. Kemudian eritrosit itu merupakan bagian utama dari darah.
Jadi eritrosit itu merupakan bagian utama dari darah karena darah itu juga warnanya merah ya, seperti warna tadi eritrosit. Eritrosit mamalia tidak memiliki nukleus. Jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per cc. Jadi beda antara laki-laki dan perempuan jumlah eritrosit. Berbentuk menyerupai cakram kecil atau berdiameter sekitar 7 sampai 8 mikrometer, tetapi luar tebalnya 2 mikrometer dan bagian tengahnya 1 mikrometer. Bentuknya bikonkav, jadi serta berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin yang meningkat. Umur eritrosit sekitar 120 hari atau 4 bulan. Setelah itu akan dihancurkan oleh hati. Setiap detik lebih kurang 2 juta sel darah merah dalam bentuk tubuh kita yang mati dan digantikan oleh yang baru. Lebih banyak sekali sel darah merah yang ada di tubuh kita. Pada saat di dalam janin, eritrosit dibentuk di dalam limpa dan hati. Setelah dilahirkan, eritrosit dibentuk di sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang ya maaf. Ini makanya tulang kita itu dalamnya itu memiliki rongga. Nah, rongga itu yang berfungsi untuk pembentukan eritrosit atau sel darah merah. Penyakit kekurangan eritrosit adalah anemia. Jadi sudah dijelaskan di depan. Nah, ini adalah proses pengikatan oksigen oleh si sel darah merah itu sendiri dengan bantuan hemoglobin. Saat di dalam sel ini red blood cell, berarti sel darah merah, oksigen itu yang dari lungs, itu dari paru-paru, itu akan diikat oleh sel darah merah dengan bantuan hemoglobin, sehingga hemoglobin molekul ini mengikat oksigen dan masuk ke dalam sel-sel. Nah, ini oksigen with hemoglobin molekul, jadi bentuknya seperti ini. Dia terikat oleh sel darah merah. Setelah diedarkan ke sel-sel, sel tubuh itu ya semuanya, kemudian oksigen akan dilepaskan ke tissu sel. Nah, ini jadi dalam sel itu dilepaskan untuk kebutuhan sel itu sendiri, gitu ya anak-anak ya. Dan setelah itu nanti akan mengikat karbon dioksida serta kembali lagi ke bahan baku. Kadar hemoglobin dalam HB darah bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Pada kondisi normal, kadar HB laki-laki dewasa adalah 13 sampai 18 gram per 100 ml. Kadar hemoglobin wanita dewasa adalah 12 sampai 16 gram per mililiter darah, sedangkan HB bayi ini sangat banyak 14 sampai 20 gram per mililiter darah. Oleh karenanya sulit untuk menentukan nilai standarnya. Gitu. Biasanya diketahui dari gejala-gejalanya anemia itu. Mekanisme kerja eritrosit. Tubuh kita memerlukan oksigen untuk proses oksidasi makanan guna menghasilkan energi. Oksigen akan diedarkan sampai ke jaringan tubuh melalui pengangkutan oleh darah dalam bentuk makanan yang mudah lepas berupa oksihemoglobin. Oksinya itu oksigen, hemoglobin itu adalah protein ya tadi atau enzim yang mengikat oksigen. Dalam waktu 1 menit, 5 liter darah yang dipompa jantung dapat melepaskan lebih kurang 250 ml oksigen yang terikat pada hemoglobin dan eritrosit. Sebagian kecil oksigen juga diangkut oleh plasma darah dari jaringan tubuh. Hemoglobin akan mengikat sebagai karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin. Jadi ada beda di sini, ada karbaminohemoglobin dan oksihemoglobin, gitu ya. Akan dipahami, oksi itu oksigen, karbamino itu adalah karbon dioksida. Banyak oksigen yang dilepaskan dari HB seperti nilai di atas terjadi saat seseorang dalam keadaan istirahat. Aktivitas seseorang akan berpengaruh pada peredaran darah sehingga oksigen yang dilepaskan akan berbeda-beda untuk setiap orangnya. Jadi aktivitas juga mempengaruhi HB ya, saat pengikat oksigen. Kalau kita sering olahraga atau aktivitasnya berat, otomatis hemoglobin yang diedarkan ke seluruh tubuh juga banyak juga.
Kemudian pembentukan eritrosit tadi sudah disinggung disebut eritropoiesis. Ada beberapa minggu pertama embrio dalam kandungan dihasilkan dalam kantong kuning telur. Beberapa bulan kemudian pembentukan eritrosit terjadi di hati, limpa, dan kelenjar limpa. Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Kelompok eritrosit distimulasi oleh hormon eritropoietin. Ya. Kira-kira di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit lagi. Sebagian besar eritrosit akan dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa atau tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang pada panggul. Ya. Dengan meningkatnya usia, sumsum tulang menjadi kurang produktif. Nah, ini karena sumsum tulang itu membentuk eritrosit, makanya kita juga harus menjaga kesehatan tulang, gitu ya. Yang kedua, setelah tadi ada sel darah merah, ini ada sel darah putih. Nah, itu bisa disebut dengan leukosit. Kita lihat bentuknya di sini, strukturnya. Di sini ada yang bulat sekali, ada yang agak lonjong, ada juga yang tidak beraturan. Gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang 5 atau macam-macam ini. Kemudian kita lihat juga inti selnya. Nah, inti selnya yang warna-warni ya, sudah bedakan di sini. Inti selnya ternyata ada. Oh, ternyata leukosit itu memiliki inti sel. Sel darah putih itu memiliki inti sel. Kalau sel darah merah tadi tidak memiliki inti sel. Nah, ini adalah sel darah putih. Apa itu sel darah putih? Ya. Leukosit itu berinti ya, bahkan pada basofil, neutrofil, dan eosinofil intinya lebih dari satu lobus, sehingga disebut polimer mononuklear (PMN). Sedang monosit dan limfosit berinti satu lobus. Lihat kan? Nah, ini ya, ada yang 2 lobus ini, ada yang 1 lobus saja, atau intinya cuma 1. Ini intinya ada 2, 3 gitu ya, banyak. Sedang bertahan hidup selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada orang dewasa sekitar 5.000 sampai 10.000 cc. Leukosit bersifat fokosit atau makan benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini ada yang menarik di sel darah putih ya. Ternyata sel darah putih kita itu untuk memakan benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Saat kita kena luka dan itu dimasuki oleh kuman tubuh kita, misalkan di tangan ini ya, dan di tangan itu terkena luka dan lukanya itu biasanya timbul nanah. Nah, nanah itu adalah sisa-sisa dari sel darah putih yang sudah menghancurkan di benda asing tersebut atau kuman-kuman tersebut. Kekurangan leukosit adalah leukopenia, sedangkan kelebihan leukosit adalah leukemia. Jadi nanti mohon pelajari di teman berikutnya. Kemudian bergerak bebas secara amofit, dan menembus dinding pembuluh darah. Jadi di leukosit itu bisa bergerak secara bebas. Jadi dia bisa mengejar si kuman-kuman yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, penting sekali leukosit itu untuk sistem pertahanan. Ini adalah gambar dari beberapa sel darah putih. Di sini ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Di sini setiap sel darah putih itu memiliki fungsi yang macam-macam ya. Caranya ada yang memberi reaksi energi, tahanan terhadap parasit, tahanan bakteri, tahanan terhadap mikroorganisme dan kanker, dan monosit dapat bergerak bebas ini ya, serta beberapa fungsi yang lain. Di sini ada dibedakan menjadi 2 ya, granulosit dan agranulosit. Kita lihat kalau granul itu yang memiliki titik-titik ya di membran selnya di sini. Granul ini ya, titik-titik ini disebut granulosit.
Ada juga yang sel darah putih yang tidak memiliki bintik-bintik tersebut disebut agranulosit, atas limfosit dan monosit seperti itu. Nah, ini adalah sel darah putih. Mekanisme kerja leukosit seperti ini, ada pengenalan, pergerakan, pelekatan, penelengan, pencernaan, dan pengeluaran atau alkilasi. Jadi dia pertama kenalan dulu ini sama bakterinya, kemudian pergerakan yang mengejar si bakteri tersebut yang masuk ke dalam tubuh, kemudian pelekatan atau ditangkap gitu ya, setelah ditangkap dibunuh atau ditelan dengan fagosit tadi, fagositosis, kemudian dicerna dan dikeluarkan, sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan. Seperti itu proses di sel darah putih. Kemudian ada juga trombosit atau sel keping darah. Kalau di sini yang keping darah adalah yang ini ya, kita lihat ya, ini tidak teratur sekali. Nah, kalau tadi sel darah merah ini itu sangat teratur, semuanya bentuknya big cup ya. Dan sel darah putih juga dia teratur, namun keping darahnya ini yang tidak teratur sekali. Keping darah dan sel darah putih itu juga sama ya, tidak teratur. Kemudian di keping darah ini juga tidak terdapat inti sel ya, artinya yang memiliki inti sel ternyata hanya satu, yaitu sel darah putih. Di trombosit itu bentuknya cakram bulat, kemudian tidak memiliki nukleus, masa hidupnya pendek, yaitu sekitar 10 sampai 12 hari. Ini masa hidup di masing-masing komponen sel darah itu berbeda-beda ya, ada yang 4 bulan tadi, ada yang berbulan-bulan, ada juga yang 10 sampai 12 hari. Trombosit disebut juga sel darah pembeku, jumlahnya pada orang dewasa kira-kira 200.000 sampai 500.000 per cc-nya. Dibentuk pada sel megakarosit sumsum tulang. Dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembekuan hemostatis. Di antaranya adalah faktor 8 anti hemofilik. Peran trombosit adalah hemofilia atau darahnya suka membeku. Ini penting untuk dipelajari karena di pembekuan darah ini nanti ada mekanismenya ya, akan jelaskan. Ini adalah skema pembekuan darah. Tentunya kalian juga sudah pernah mengalami luka. Apabila luka itu ternyata ada sel darah, keping darah yang berperan di situ untuk menutup lukanya. Nah, mekanismenya adalah skema pembekuan darah itu seperti ini ya. Trombosit itu apabila terkena luka itu akan pecah trombositnya, atau sel keping darahnya itu akan pecah, mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Dan trombokinase itu dengan bantuan antihemofilia menjadi protonbin, dan bantuan vitamin K itu trombin, dan dengan bantuan kalsium, ion kalsium dia akan menjadi fibrinogen. Fibrinogen itu kemudian saling berdekatan sehingga terjadilah penutupan luka dengan bantuan dengan sempurna ya, lukanya tertutup sempurna oleh benang-benang perintis. Nah, jadi itu adalah pembekuan darah. Nah, Guru akan berikan video terkait dengan skema pembekuan darah di sini. Nah, ya, simak baik-baik, silakan. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka. Nah, ini adalah luka yang tadi telah tertutup oleh sel darah, keping darah itu ya. Pasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase.
Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Ya, itu adalah nanti proses pembekuan darah ya. Kalau sudah berikan videonya, kita mau lebih ada gambaran bagaimana proses dari pembekuan darah tersebut. Oke, selanjutnya di bagian terakhir ini ada plasma darah. Nah, plasma darah ini adalah bagian dari darah itu sendiri dan dia berperan. Nah, ini ya plasma darah atau cairan darah. Nah, bagaimana nanti untuk apa ya, ada sekitar 55-60% bagian dari darah. Plasma darah terdiri atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang larut di dalamnya, berwarna agak kekuning-kuningan ya, seperti minyak goreng warnanya seperti itu. Cairan darah yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah. Protein globulin merupakan penyusun antibodi yang melawan benda asing atau antigen. Dalam kandungan plasma darah berisi dari sari-sari makanan, oksigen, albumin, protein, hormon yang sangat krusial bagi tubuh kita. Jadi plasma darah itu sangat penting untuk membawa tadi ya sari-sari makanan maupun di sel-sel darah, dan penyusun antibodi juga ada di sini protein. Nah, itu di pembelajaran kali ini. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita mendatang, dan setelah ini silakan dikerjakan LKPD-nya, dan besok akan presentasi dan akan memberikan lagi LKPD yang baru karena sekarang masih dalam kondisi COVID dan kita harus memiliki dua metode belajar ya. Yang pertama tadi harus di sekolah, kemudian daring seperti ini. Bapak akan memberikan video supaya kita bisa tetap berinteraksi dalam pembelajaran walaupun jarak jauh ya apa-apa ya. Baik, untuk selanjutnya silakan juga pelajari organ yang menyusun sistem peredaran darah pada manusia. Pelajari ada jantung, kemudian pembuluh darah, dan fungsi serta strukturnya. Apa fungsinya seperti itu dan strukturnya kok seperti itu ya. Memang kita harus nanti di sistem peredaran darah, terutama di organnya itu, menjadi kita lebih bersyukur ya terhadap apa yang telah diberikan ke kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena di jantung itu memang sangat unik strukturnya ya, di bilik maupun di serambinya. Oke, seperti itu saja. Silakan dilanjutkan pembelajaran di LKPD-nya. Sekian dari Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.